Saya membayangkan itu terlalu sadis ya. Menyuruh Tuhan melempari perempuan yang kedapatan bersinah dengan batu. Yang paling penting dari cerita ini yang dapat kita maknai adalah mengapa Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan bersinah. Dan kalau perempuan itu bersinah, ia bersinah dengan siapa dan siapa yang menjadi saksi matanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, lalu duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan sinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang bersinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika mereka menyuruh Yesus melempari perempuan itu dengan batu, saya membayangkan itu terlalu sadis ya. Menyuruh Tuhan melempari perempuan yang kedapatan bersinah dengan batu. Yang paling penting dari cerita ini yang dapat kita maknai adalah mengapa Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan bersinah. Dan kalau perempuan itu bersinah, ia bersinah dengan siapa dan siapa yang menjadi saksi matanya. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan bersinah? Bapak Prodiakon, ada yang bisa menjawab? Kenapa?
OMK, membayangkan kalau kita berada di posisi perempuan bersinah walaupun kita tidak bersinah ya. Mengapa kira-kira Yesus tidak mau menghukum? Ada yang bisa menjawab? Oh ada. Kenapa? Karena masih ada waktu untuk melakukan pertobatan. Top. Jangan lupa umat, masih ada 1 minggu untuk bertobat. Walaupun kita lebih mengutamakan silaturahmi daripada rekoleksi, itu karena kita tidak berpikir kalau Paskah itu sudah semakin mendekat. Bertobatlah, masih ada sakramen tobat. Ada lagi? Karena tidak ada saksi. Ini jawaban yang cocok seperti pateo mereka ini, karena para pengacara ya, kalau urus perkara harus ada saksi. Pateo ada di sini kah? Saya lihat temannya Ardus yang ada di atas. Ardus, benarkah karena tidak ada saksi? Maksudnya daripada kau ngantuk di atas lebih baik saya tanya. Masih ada lagi? Yesus datang, ini asli jawaban prodiakon. Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa Yesus tidak menghakimi perempuan kedapatan bersinah? Semua jawaban tadi bisa dimasukkan sebagai jawaban. Namun saya hanya mau menyampaikan begini, terkait dengan gaya hidup kita. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan menghakimi orang dari apa katanya. Namun saya hanya mau menyampaikan begini, terkait dengan gaya hidup kita. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan menghakimi orang dari apa katanya, atau opini, atau pendapat. Kita perlu berbicara tentang orang, atau menilai orang dari faktanya. Seringkali dalam hidup, kita cenderung menilai orang dari apa katanya, opini publik, pendapat orang. Maaf kalau saya ulang lagi ya. Katanya Romo pasang tarif intensi misa loh. Waktu rapat dibilang begitu. Oh begitu, rame sudah cerita. Wih Romo kita ini muka uang gitu misalnya. Ini kan contoh. Tapi apakah faktanya begitu? Nah inilah selera kita Bapak Ibu. Lebih cenderung mau berbicara tentang sesuatu yang kita tidak tahu pasti kebenarannya, tapi kita lebih percaya kepada hoax yang diwartakan orang yang punya kepentingan, yang kalau Bapak Ibu ingat dan datang misa hari Jumat pertama, saya berkhotbah tentang sikap para lovers dan haters. Haters itu kelompok pembenci yang kalau dia sudah tidak suka dengan kita, apapun kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan, dia pasti tidak suka dan mengatakan itu salah. Persis seperti yang dilakukan ahli Taurat dan orang Farisi yang mau menjebak Yesus dengan membawa seorang perempuan bersinah. Mereka tidak takut bahwa mereka melakukan sesuatu yang ceroboh. Tapi karena saking tidak sukanya mereka dengan Yesus, mereka bawa perempuan yang katanya kedapatan bersinah, tapi belum tentu faktanya dia bersinah. Coba dengar baik-baik, mereka bilang, Yesus ini perempuan kedapatan bersinah. Apa pendapatmu? Dan di bagian bawahnya tertulis, mereka mau menjebak untuk mudah menangkap dan mempersalahkan Yesus dari jawaban yang Yesus atau sikap yang Yesus berikan. Dan ternyata Yesus tidak bersikap seperti yang mereka bayangkan, karena kan mereka mau menjebak. Sebelum saya sampai ke pertanyaan, memangnya dia itu bersinah sama siapa? Siapa saksinya? Makanya Pak Remi bilang tadi karena tidak ada saksi. Nanti saya mau bilang ada saksinya. Tapi saksi itu pengecut semua. Tahu Pak Jerik saksinya. Tapi pengecut semua. Gini, sebelum ke sana kita fokus dulu. Bapak Ibu, jangan suka mengedar cerita dan berita atau membangun narasi tentang seseorang karena kita tidak suka lalu kita berani bicara hoax dan bicara tidak benar berdasarkan katanya, bukan faktanya. Belajarlah untuk menjadi manusia yang objektif. Seperti Yesus tidak berani berbicara dan menghakimi tanpa melihat fakta. Kemarin waktu kita OGF, Ongoing Formation para Imam se-Regio Sumatera, kan kita menghadirkan Bapak Uskup Agung
Medan itu sebagai pembicara pertama di pembukaan acara. Beliau kan ketua Komsos Komisi KWI, dan dia mengajak para imam untuk memperhatikan bahwa para imam haruslah menjadi pewarta dan saksi kebenaran di medsos. Karena medsos punya kecenderungan menyampaikan berita-berita tidak halal dan hoax, dan itu yang paling viral. Kalau berita tentang orang salah pakai celana dalam, itu viral dan viewersnya banyak. Kalau berita tentang sabda Allah, ada berapa orang yang nonton. Dan yang paling penting dia bilang, hati-hati karena zaman ini orang suka menyudutkan dan memojokkan gereja dengan berita hoax di dalam medsos. Kita harus menjadi garda terdepan untuk menunjukkan kebenaran, dan kita jangan menjadi pemberita hoax juga, yang memforward berita yang tidak kita tahu kebenarannya hanya karena dengar apa kata orang dan opini publik. Jadi hati-hati menempatkan diri di medsos, dan jadilah orang yang membawa kabar sukacita, menjadi inspirator, motivator di medsos. Jangan ikut-ikut menyampaikan yang viral tapi tidak benar. Nah, itu hal yang mau Yesus ajarkan kepada kita. Kenapa dia tidak menghukum si perempuan yang kedapatan bersinah? Karena Yesus tidak mau menilai orang dari pendapat atau opini, tapi dari faktanya. Yesus tidak mau berbicara seseorang dari katanya, tapi dari faktanya. Kita perlu menjadi orang beriman yang bicara tentang orang dan apapun dari faktanya, bukan dari katanya, dari opini publik, apalagi dari kelompok haters yang memang tidak suka dengan seseorang atau sekelompok orang, lalu dia berusaha memainkan narasi yang hanya untuk membenarkan diri dan mempersalahkan orang lain. Maka kita sampai kepada yang kedua. Kalau perempuan itu bersinah, kira-kira bersinah dengan siapa? Nah, ini yang membuat Yesus kesulitan memberikan hukuman. Dia tidak lihat kalau perempuan itu bersinah. Lalu dia kemudian menghukum dan melempari dengan batu. Buktinya mana? Dan untuk mencari kebenaran, kalau ada yang dengar khotbah saya di misa harian kemarin, renungan harian, saya bicara tentang jangan takut ketika kita dipertentangkan orang, karena Yesus juga dalam Injil kemarin kan dipertentangkan orang. Karena bukan soal isi dari pertentangan itu yang lebih penting, tapi kebenaran dari apa yang dipertentangkan. Karena kita manusia cenderung pandai mempersoalkan apa yang bukan menjadi masalah, padahal kita itu perlu menyelesaikan masalah yang menjadi persoalan. Dan inilah yang ditampilkan oleh orang Yahudi dan kaum Farisi. Bagi Yesus perempuan itu tidak ada masalah dia bersinah karena dia tidak lihat, apalagi itu belum tentu benar. Tapi mereka memakai hal yang belum ada bukti untuk dipersoalkan di hadapan Yesus. Maka untuk mencari kebenaran atas sebuah persoalan atau gosip yang dibangun oleh orang, maka dua tips yang bisa saya ajak untuk Anda pakai dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, berdoa, bertanya kepada Allah. Yang kedua, bertanya kepada alam. Yesus ini kan anak Allah. Dia selalu membuat sesuatu atas gerakan roh dan kehendak Allah. Maka ketika dia dihadapkan dengan sebuah persoalan yang menyulitkan dia bertanya kepada Bapa, Bapa, benar enggak ini perempuan bersinah? Yesus pasti menemukan jawaban, tapi tidak ditulis dalam Injil. Maka hal kedua yang Yesus lakukan adalah menunduk dan menulis ke tanah. Artinya apa? Alam tidak pernah berbohong memberikan kesaksian yang benar. Makanya perlu pertobatan ekologis itu untuk kita kembali menyatu dengan alam. Jadi alam tidak pernah membohongi kita. Dia akan berbicara apa adanya. Dan Yesus sangat menyatu dengan alam. Maka ketika dia sudah menulis ke tanah, dia menemukan jawaban. Perempuan itu tidak bersinah. Tapi kalaupun dia bersinah, mungkin dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Buktinya apa? Ketika Yesus sudah menulis ke tanah, dia mengangkat muka. Dan dia bilang apa? Tua-tua bangka. Kalau kamu merasa bahwa di antara kamu tidak ada yang berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus menemukan jawaban. Kalaupun dia bersinah dengan mereka. Dan dia umpan mereka dengan kata-kata itu. Hasilnya apa? Tidak ada yang berani melempar. Kenapa? Mereka tahu, mereka yang bersinah dengan perempuan itu barangkali. Kalau mereka lemparkan, masalahnya mereka yang buat, mereka yang berdosa. Asik kan gayanya Yesus? Artinya Bapak Ibu, sering saya bilang kita,
Kalau berbicara dan berkomentar, apalagi kita kalau sudah tua sudah tua bangka lagi. Hati-hati bicara dan berkata. Kenapa? Jangan sampai kita tepuk air di dulang dan kepercik muka sendiri. Malu kan? Malu kan mereka. Setelah Yesus bilang, kalau kamu merasa tidak berdosa, hendaklah kamu yang pertama melemparkan batu. Lalu mereka pergi pelan-pelan dan hilang. Tidak ada satupun yang berani melempar. Artinya apa? Kalau perempuan itu bersinah, kemungkinan bersinah sama mereka. Lalu mereka bawa lagi perempuan itu untuk diadili di hadapan Yesus. Kacau kan manusia kayak gini kan? Lempar batu, sembunyi tangan. Dan banyak kita Bapak Ibu hidup beriman dan menggereja memakai gaya ahli Taurat dan orang Farisi. Kesannya sudah tua, sudah senior, sudah tokoh dan teladan. Tapi kita seringkali mengeluarkan sikap yang tidak bijak. Yang kemudian membuat kita percik air di dulang, kena muka sendiri gara-gara tidak bijak dalam merespon menyampaikan sesuatu kan. Jadi kita perlu lebih bijak. Dan siapa saksinya? Saksinya orang mereka sendiri. Kan mereka bawa perempuan ini. Ini perempuan kedapatan sedang bersinah. Menurut hukum Taurat, dia harus dilempari batu. Ini berarti mereka dong saksinya. Saksi dan pelaku bisa berjalan sekaligus. Dan kalau sudah begitu, sanksinya harus kena pasal berlipat-lipat. Kira-kira begitu ya para pengacara. Sudah jadi pelaku, jadi saksi. Berlipat-lipat kan? Tapi Yesus kan bukan seorang hakim. Dan apalagi kitab suci menulis bahwa jangan pernah menghakimi sesamamu. Kamu tidak punya hak untuk menghakimi sesama. Walaupun dalam kenyataan Bapak Ibu kita terlalu mudah mau menghakimi sesama. Hanya karena apa tadi? Kita tidak suka dan membenci. Padahal kita tidak punya hak untuk menghakimi sesama. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Di bagian akhir, Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghakimi engkau. Tapi yang paling penting, pergilah dan mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus fokus pada pertobatan, bukan pada dosa. Jadi benar tadi itu Mbak jawab. Fokus pada pertobatan, bukan pada dosa. Fokus pada fakta, bukan pada katanya. Jadi Bapak Ibu artinya begini, kita manusia cenderung dan punya hobi untuk mempersoalkan kesalahan, dosa dan kelemahan orang. Lihat orang buat salah, lihat orang punya kelemahan, ramai kita bincangkan dan kita persoalkan di mana-mana. Tapi Yesus tahu bahwa itu perempuan punya persoalan, tapi itu bukan terpenting. Bukan mempersoalkan yang lebih penting seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tapi menyelesaikan persoalan. Seringkali saya bilang kepada kita, dan kemarin dalam renungan harian saya bilang, kita itu kalah dengan prinsip Pegadaian. Pegadaian punya prinsip mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kita orang beriman, tidak ada masalah pun dipermasalahkan. Romo dan fraternya tidak ada masalah, tapi dipermasalahkan di mana-mana. Orang itu tidak punya masalah, tapi dipermasalahkan di mana-mana. Hanya karena kita tidak suka dengan orangnya. Kemarin saya bilang, suka dan tidak suka, like or dislike itu sebuah perasaan, bukan objek, bukan kebenaran. Dan setiap rasa itu berbeda untuk setiap orang. Untuk saya, Bapak ini bagus misalnya. Tapi untuk orang lain belum tentu bagus. Tapi ini kan soal rasa. Tapi bukan perasaan yang menentukan kebenaran. Tapi fakta. Kita yang belajar filsafat itu selalu mendefinisikan kebenaran itu dengan adequatio res et intellecto. Wah, besar sekali bahasa ini ya. Jangan pusing ya Irin ya. Itulah enaknya kita sekolah tinggi kan. Jadi sekolahnya tinggi, bahasanya rendah. Ada yang sekolahnya rendah, bahasanya tinggi. Adequatio res et intellecto, artinya kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiranmu dan fakta. Dan kita kalau bicara berdasarkan fakta. Orang boleh membuat opini, tetapi kita cek dalam fakta. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya tidak suka kalau dengar orang lapor begini. Romo, ada yang bilang begini, ada umat yang benar. Katanya, oh tidak. Kalau hanya katanya saya tidak percaya. Saya butuh faktanya. Makanya saya kadang-kadang los itu untuk menemukan fakta. Kalau sudah ada fakta, saya gas sudah dari sini. Kenapa? Bukti sudah ada. Kalau saya bicara kali lalu itu ada yang bilang Romonya minta stipendium 2 juta, jangan kamu pikir saya bicara atas katanya. Saya sudah punya fakta, ada chat. Jadi kita berani mengoreksi dan mengarahkan kita kepada kebenaran atas dasar fakta.
bukan katanya. Dan Bapak Ibu, saya tahu banyak beredar cerita tentang ini, tentang itu di sana sini. Tapi saya hanya butuh bukti. Jangan sampai saya lihat dan tahu sendiri, Anda berbicara begitu. Gawat. Jadi janganlah menjadi umat yang penyebar hoaks dan berita palsu. Kita itu dipanggil untuk mengabdi kebenaran. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kata-kata Santo Paulus dalam bacaan kedua menjadi kata kunci untuk kita perlu bertobat. Jadi Yesus lebih mengutamakan pertobatan daripada mempersoalkan dosa. Dan Santo Paulus bilang apa dalam bacaan kedua? Tadi Ibu Irin yang baca ya, ingat, lupa. Soalnya kita kan baca hanya untuk orang, bukan untuk kita. Kecuali kami para Romo baca untuk dimaknai. Itulah bedanya Romo dan kita kan. Jadi dalam bagian awal Santo Paulus bilang, aku tidak menyesal karena mengikuti Kristus. Karena Kristus itu membantu saya dalam banyak hal. Dan di bagian akhir dia bilang, aku tidak perlu melihat lagi masa lalu. Aku perlu fokus melihat ke depan kepada pelayanan dalam kerajaan surga. Paulus ini kan pendosa kelas berat. Pembunuh mengikut Kristus. Sangat anti Kristus. Dan dia dipergoki Kristus saat dia pergi ke Damsyik untuk membunuh pengikut Yesus. Dia tahu diri dia adalah pendosa kelas berat. Makanya dalam kesempatan lain dia mengakui, aku adalah yang paling berdosa di antara para rasul. Saking menemukan dirinya pendosa. Tapi dia bilang, aku tidak mau melihat masa lalu. Aku harus fokus kepada masa depan. Kepada pelayanan Injil dan kepada pelayanan kerajaan Allah. Makanya Paulus juga yang berbicara begini. Di mana dosa bertambah, di sana rahmat berlimpah. Karena dia menemukan bahwa rahmat berlimpah di balik penemuan diri sebagai orang berdosa. Dan karena itu, dia menemukan diri orang berdosa. Dia mau menyucikan diri dengan mewartakan Injil dan kerajaan Allah. Dan di kesempatan lain dia bilang apa? Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Dan dalam kutipan yang saya pakai untuk pengantar rekoleksi kemarin, ada kata-kata menarik dari beliau. Baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda Allah. Makanya waktu itu kita tetap berrekoleksi walaupun umatnya sedikit. Baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, paling penting untuk kita adalah, sudahlah, masa lalu adalah masa lalu. Untuk dikenang tapi tidak untuk terus dipersoalkan. Kita perlu melihat ke depan, mengarahkan pandangan ke depan. Dan orang yang sukses akan selalu lebih melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Jangan terus menoleh ke belakang. Yesus bilang yang mau membajak jangan menoleh ke belakang, lihat ke depan. Dan karena itu, kata-kata terakhir Santo Paulus itu mengingatkan saya dan mengingatkan kita untuk usai misa ada pembekalan untuk petugas liturgi. Ini mungkin terasa aneh. Tapi saya mau mengatakan kepada Anda, yang bagi kita itu tidak biasa dan mungkin aneh, jangan berpikir itu yang tidak benar. Sering saya mengatakan, mari kita membiasakan kebenaran dan jangan membenarkan kebiasaan. Mungkin selama ini Anda bertugas liturgi, dicopot, ambil, langsung bertugas. Tapi saya tidak suka kamu bertugas liturgi asal-asalan. Karena apalagi, perayaan liturgi bukan festival, bukan karnaval. Ini pelayanan rohani dan perayaan iman. Makanya kemarin waktu rekoleksi dengan orang tua, agak ini sih saya bilang begini. Karena setelah rekoleksi itu kita lihat yang rekoleksinya sedikit, yang datang Latikor itu sudah antre penuh, panjang dan banyak. Tapi tidak ikut rekoleksi. Saya lalu berpikir, umat Mataram melihat hari raya ini sebagai sebuah festival ya. Sehingga lomba latihan kor lebih berharga daripada ikut rekoleksi. Pikirnya kita itu mau festival Santa Cecilia. Angguk payore, benar kan? Padahal ini perayaan iman Bapak Ibu. Tidak perlu Anda berpikir kami bernyanyi baik atau tidak. Kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam dirimu, mau kamu suara buruk pun akan jadi baik. Yang penting biarkan roh yang bekerja dari dalam, karena kita cuma alat di tangan Tuhan. Kamu jadi mesdinar, kamu tahu kenapa harus berjalan dengan tangan begini. Jadi lektor, saya pernah bilang, jadi lektor bukan orang yang mulutnya ember. Jangan sampai mulut dipakai ember, gosipin orang, setelah itu tiba-tiba baca firman Tuhan. Ini kan bacaan sabda Allah. Jadi hati-hati juga pilih lektor. Kalau lihat itu ibu tidak tertib mulutnya, jangan jadi lektor. Cari yang betul-betul ada aura spiritual. Dan kita pembekalan itu untuk menciptakan dan menyadarkan kita.
jadi mesdinar, jadi prodiakon, jadi lektor, jadi masmur, jadi organis, jadi dirgen, jadi kor, jadi tatib. Kita sedang mengekspresikan iman kita dan kita melayani untuk kita menyucikan dan menguduskan diri. Bukan sebuah tontonan festival dan karnaval. Karena itu saya bilang pakaian seragam tidak penting. Yang penting kamu nyanyi mengekspresikan iman. Juga suara bagus tidak penting. Karena Tuhan tidak butuh orang, dan ini bukan audisi. Tuhan tidak menilai ini lingkungan ini kor paling bagus, saya terima. Yang ini tidak bagus, saya tidak terima. Tidak. Saya selalu bilang, lebih baik iman bagus daripada kor bagus. Daripada kor bagus, iman tidak bagus. Untuk apa? Dan terakhir saya mau men-sharingkan pengalaman saya. Saya bawa teks ini Bapak Ibu. Ini adalah doa berjudul pembaharuan janji imamat. Dan ini adalah doa yang selalu saya doakan sebelum saya merayakan misa hari Minggu. Karena apa? Seperti yang saya khotbahkan tadi. Malam saya baca kitab sucinya. Saya coba merenung dan berefleksi untuk apa yang saya sampaikan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Tapi saya juga menyadari otak saya itu kan terbatas. Kemampuan saya terbatas. Tidak mungkin saya persis menyampaikan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Maka jalan berikut yang dibuat adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita itu cuma alat di tangan Tuhan. Supaya ketika saya berbicara, mulut saya saja yang dipakai, tapi isinya adalah kata-kata Tuhan yang terjelma dalam roh. Maka saya selalu membaharui diri dengan membaca doa ini, supaya saya dibaharui oleh Tuhan dalam pelayanan. Padahal saya misa setiap hari kan, tapi saya merasa tidak pantas dan tidak layak untuk merayakan Ekaristi, untuk menguduskan Bapak Ibu. Kenapa? Ini bukan soal kehebatan saya, tapi saya memberikan kesempatan sebagai alat di tangan Tuhan. Yang paling penting bukan lagi aku, tapi Tuhan yang bekerja dalam diriku, seperti prinsip Santo Paulus yang merasa diri sangat berdosa itu. Jadi tugas pelayanan kita di gereja itu paling penting bukan lagi aku, tapi Roh Tuhan dan Kristus yang bekerja di dalam diriku. Itulah inti dari menjadi petugas liturgi. Kita bukan petugas festival, petugas karnaval. Jadi kerohanian itu nomor satu dan utama. Maka pertanyaannya, kamu berdoa enggak sebelum datang bertugas? Kamu siap batin enggak? Kalau tidak, kita akan tampak seperti robot, kelihatan menarik, atau mungkin seperti ogo-ogo. Banyak orang yang tonton, tapi mereka tidak tahu kalau ogo-ogo itu kan mengekspresikan, sogok supaya setan jangan serang kita kan. Itu yang saya pahami dari ogo-ogo waktu di Bali. Kamu pergi nonton ogo-ogo rame-rame, selfie segala macam. Paham enggak itu? Kamu sedang menyembah setan. Tapi Bapak Ibu inilah, supaya kita tidak seperti robot dan ogo-ogo dalam pelayanan, mari kita mengisi dengan roh Tuhan, spirit. Dan untuk diri kita dipenuhi dan diisi oleh roh, tidak bisa kita hanya mengutamakan penampilan, tapi spiritualitas. Makanya sering saya bilang, pelayanan di gereja nomor satu bukan profesionalitas, tapi spiritualitas. Supaya apa yang kita layani mencerminkan kehadiran roh Tuhan yang sedang bekerja di dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati.